Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Nur Afifah, Alika Syahira, Gadis Inaya, dan saya sendiri Mufia Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat ilmu pendidikan. Di sini kami akan membahas tentang pendahuluan, lalu ada ontologi ilmu pendidikan, lalu ada epistemologi ilmu pendidikan, dan aksiologi ilmu pendidikan. Ditutup dengan kesimpulan. Pendahuluan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk membimbing dan mengembangkan potensi manusia agar mampu tumbuh secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Hakikat pendidikan dapat dipahami melalui 3 sudut filsafat ilmu yang saling berkaitan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh, yaitu 1. Ontologi. Ontologi membahas apa hakikat ilmu pendidikan, yang menelaah keberadaan, makna, dan tujuan pendidikan sebagai upaya membentuk manusia seutuhnya. Lalu kedua, epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana pendidikan dibangun dan dikembangkan, yang membahas sumber, cara memperoleh, serta proses pengembangan pengetahuan dalam kegiatan pendidikan. Lalu ketiga, aksiologi menelaah untuk apa pendidikan digunakan, yang menekankan nilai manfaat fungsi pendidikan bagi individu, masyarakat, dan kehidupan manusia secara luas. Baik, pertama-tama kita akan membahas ontologi ilmu pendidikan. Ontologi ilmu pendidikan adalah kajian yang membahas tentang hakikat pendidikan, yaitu apa yang menjadi objek kajiannya. Dengan kata lain, ontologi ilmu pendidikan membahas apa yang dikaji oleh pendidikan itu, yakni bagaimana manusia dibimbing dan dikembangkan potensinya agar menjadi pribadi yang utuh. Ilmu pendidikan mempelajari manusia dalam proses pendidikan, khususnya hubungan atau interaksi antara pendidik, peserta didik, tujuan, isi, metode, dan lingkungan pendidikan. Baik, selanjutnya bisa kita lihat berikut unsur-unsur ontologi ilmu pendidikan. Yang pertama ada objek material, yaitu manusia dalam proses pendidikannya. Yang kedua ada peserta didik, di mana adalah objek yang belajar dan berkembangnya. Yang ketiga ada pendidik, adalah orang yang mentransfer ilmu kepada muridnya. Yang ketiga lingkungan pendidikan. Yang pertama ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikutnya ada objek formal atau biasa disebut sebagai interaksi edukatif. Hal ini adalah hubungan antara pendidik, peserta didik, tujuan, isi, metode, dan lingkungan. Selanjutnya ada objek simbolik dan imajinatif, di mana dunia pendidikan juga dibentuk oleh simbol, ide, dan narasi yang diwariskan secara turun-temurun, seperti makna sekolah, guru, teladan, atau siswa berprestasi. Realitas ini membentuk identitas dan aspirasi peserta didik secara mendalam. Yang terakhir ada realitas kultural, di mana pendidikan selalu berada dalam kerangka budaya tertentu. Nilai-nilai, bahasa, simbol, dan norma-norma lokal membentuk cara pendidikan dijalankan dan dipahami. Ontologi kultural memungkinkan pengakuan terhadap pluralitas, cara belajar dan mengajar. Baik, pembahasan berikutnya adalah epistemologi dalam pendidikan. Secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yaitu yang berarti kajian atau ilmu. Secara demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai teori atau ilmu tentang pengetahuan. Secara umum, epistemologi merupakan salah satu cabang utama filsafat yang membahas secara mendalam, radikal, dan sistematis mengenai pengetahuan manusia. Fokus utama epistemologi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti dari mana pengetahuan berasal, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, serta apa batas-batas pengetahuan manusia, dan juga bagaimana kebenaran pengetahuan dapat diuji. Selanjutnya ada ruang lingkup epistemologi. Epistemologi dalam kajiannya mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada asal-usul pengetahuan, di mana membahas sumber pengetahuan manusia, apakah berasal dari akal atau pengalaman,
intuisi atau bahkan wahyu. Yang kedua itu ada struktur pengetahuan, di mana bagian ini atau ruang lingkup epistemologi ini mengkaji bagaimana pengetahuan disusun, hubungannya antara subjek manusia dan juga objek atau realitas, serta bagaimana konsep dan fakta saling berkaitan. Yang ketiga ada metode pengetahuan. Di sini menelaah cara atau metode yang digunakan manusia untuk memperoleh pengetahuan seperti observasi, eksperimen, dan juga penalaran logis. Yang keempat ada validitas dan kebenaran pengetahuan, membahas kriteria kebenaran pengetahuan dan bagaimana suatu pengetahuan dapat dinyatakan benar atau tidak, baik atau buruknya suatu pengetahuan tersebut. Berikutnya ada sifat epistemologi. Epistemologi ini memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama ada evaluatif, di mana sifat epistemologi ini menilai apakah suatu pengetahuan dapat dianggap benar atau tidak. Yang kedua itu ada normatif. Epistemologi ini memberikan ukuran atau norma tentang bagaimana seharusnya pengetahuan dapat diperoleh dan dikembangkan. Sifat yang ketiga ada kritis, di mana epistemologi tidak menerima pengetahuan begitu saja, tetapi selalu mempertanyakan, menguji, dan mengkritisi dasar-dasar pengetahuan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling bernyawa dalam filsafat pendidikan, yaitu aksiologi ilmu pendidikan. Nah, tadi kita sudah membahas ontologi dan epistemologi. Kalau ontologi itu kita berbicara apa yang dipelajari, epistemologi itu membahas bagaimana cara kita mengetahuinya, maka aksiologi adalah bagian yang paling dekat dengan kehidupan kita. Seperti untuk apa pendidikan itu digunakan, apa nilai manfaatnya, dan kenapa pendidikan harus dijalankan dengan etika, kita akan bahas lebih lengkapnya setelah ini. Nah, pada dasarnya, aksiologi ilmu pendidikan merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas nilai, manfaat, dan tujuan dari ilmu. Nah, dalam konteks pendidikan, aksiologi ilmu pendidikan ini membahas bagaimana ilmu pendidikan digunakan untuk kebaikan manusia dan masyarakat. Nah, dengan kata lain, bagian ini melihat apakah pendidikan bisa membawa manusia menuju kehidupan yang lebih baik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, lalu aksiologi ini memiliki beberapa fungsi pokok. Yang pertama itu adalah memberikan arah dan tujuan penggunaan ilmu pendidikan. Jadi, pendidikan harus punya tujuan yang selaras dengan perkembangan manusia. Yang kedua, menjadi landasan etis agar pendidikan tidak disalahgunakan. Segala proses belajar mengajar idealnya berjalan dengan sikap yang bertanggung jawab dan penuh pertimbangan moral. Dan yang terakhir adalah membantu menentukan prioritas nilai yang harus dijunjung dalam praktik pendidikan. Artinya, setiap kurikulum pasti membawa nilai tertentu, dan aksiologi membantu memilih nilai yang paling relevan bagi pembentukan karakter. Nah, jika dirangkum, tujuan dari aksiologi pendidikan adalah membentuk manusia yang cerdas, beriman, dan berkarakter, menciptakan masyarakat yang beradab, adil, serta demokratis, dan memastikan proses pendidikan memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada aspek nilai dalam pendidikan. Yang pertama adalah nilai etis atau moral. Jadi di sini fungsinya untuk mendidik agar manusia bertanggung jawab, jujur, dan bermoral. Yang kedua, nilai praktis, yaitu penerapan ilmu pendidikan untuk memecahkan masalah nyata di sekolah ataupun di masyarakat. Yang ketiga adalah nilai estetis, yaitu membentuk pribadi yang peka terhadap keindahan dan harmoni dalam hidup. Dan yang terakhir, nilai religius, yaitu pendidikan diarahkan agar manusia sadar akan Tuhan. Nah, keempat aspek tersebut saling melengkapi dan membantu membangun peserta didik yang utuh. Lalu yang terakhir ada contoh penerapan aksiologi ilmu pendidikan. Yang pertama, guru pakai teknologi dengan etika. Jadi teknologi dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran dengan tetap memperhatikan etika, tanggung jawab, dan dampaknya bagi peserta didik. Yang kedua, pendidikan inklusif untuk semua anak. Setiap anak mendapat kesempatan belajar yang setara, termasuk anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, kurikulum yang menanamkan karakter bukan hanya di akademik.
Pembelajaran dirancang agar peserta didik berkembang secara akademik sekaligus memiliki sikap jujur, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa aksiologi adalah bagian yang menjaga pendidikan tetap punya makna. Semua proses belajar, semua metode, dan semua kebijakan akhirnya kembali pada nilai yang ingin kita bangun dalam diri manusia. Baik, terima kasih sudah menyimak segmen aksiologi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, selama ini ketika kita mendengar kata pendidikan, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Seringkali yang terlintas itu adalah nilai ujian, bahkan ranking. Seolah-olah keberhasilan pendidikan hanya diukur dari angka di atas kertas saja. Namun, saya mulai bertanya, apakah pendidikan memang sesempit itu? Di sekolah, banyak siswa belajar bukan karena ingin memahami, tapi karena ingin tidak lulus. Mereka menghafal, bukan memaknai, mengejar nilai, tapi bukan ilmu. Ironisnya, nilai bisa saja tinggi, tapi sikap jujur, empati, dan tanggung jawab justru terabaikan. Jika kita melihat dari sudut pandang hakikat ilmu pendidikan, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran makna. Ilmu pendidikan sejatinya bukan hanya tentang bagaimana mengajar, tapi tentang bagaimana mendidik manusia secara utuh. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara moral, sosial, dan emosional. Ilmu pendidikan memiliki tujuan normatif, yaitu membentuk manusia yang berkarakter. Ia bersifat teoritis karena memiliki landasan ilmiah, dan bersifat praktis karena harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketika pendidikan hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai, maka hakikat pendidikan itu sendiri mulai hilang. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Pendidikan perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, memanusiakan manusia. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi pendidik. Siswa bukan hanya objek penilaian, tapi subjek pembelajaran. Dan sekolah bukan pabrik nilai, melainkan ruang untuk tumbuh bagi potensi dan karakter. Karena pada akhirnya pendidikan bukan tentang siapa yang mendapatkan nilai tertinggi, melainkan siapa yang benar-benar belajar menjadi manusia yang lebih baik. Itulah hakikat pendidikan. Kesimpulan, ilmu pendidikan merupakan ilmu yang mengkaji proses pendidik manusia secara ilmiah, sistematik, dan rasional. Dari segi ontologi, ilmu pendidikan membahas hakikat pendidikan, yaitu manusia dalam proses pembelajaran serta interaksi edukatif antara pendidik, peserta didik, tujuan, metode, dan lingkungan. Dari segi epistemologi, ilmu pendidikan membahas bagaimana pengetahuan tentang pendidikan diperoleh, dikembangkan, dan dibuktikan kebenarannya melalui pengalaman, akal, nilai, dan metode ilmiah. Sementara itu, dari segi aksiologi, ilmu pendidikan menekankan nilai, manfaat, dan tujuan pendidikan bagi kehidupan, yaitu membimbing manusia agar berkembang secara optimal, bermoral, dan berguna bagi masyarakat.